Kalau kita ngomongin kaji, aku jadi kangen sama suasana 15 tahun yang lalu. Entahlah, kenapa waktu sesingkat itu ya. Seandainya aku bakalan tahu 10 tahun ke depan aku akan menemukan siapapun, aku akan tetap memilih kaji sih. Karena sejauh manapun aku melangkah dan sebanyak apapun orang yang aku temui, gak ada yang lebih spesial daripada Kaji. Dia begitu sempurna. Dia orang yang sangat-sangat susah untuk ditemukan di diri orang lain. Aku udah beberapa kali mencoba untuk move on, mencoba untuk mengulang kembali bersama orang-orang yang baru aku kenal. Aku berusaha untuk menjalin hubungan, tapi tidak bisa. Gak ada yang sama seperti Kaji ternyata. Pada waktu itu aku sakit hati banget, kayak berasa sedih aja gitu. Kenapa sih harus kayak gini endingnya gitu. Sebenarnya dengan Kaji juga endingnya ketika dia udah menikah sih. Kita udahan juga karena aku gak mau berada di antara mereka berdua gitu. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati aku yang paling dalam sekali, aku sangat sayang banget sama dia. Dia juga sangat sayang banget sama aku. Itu alasan kenapa aku bertahan di sini selama ini. Karena aku gak mau ketika aku pulang ketemu sama dia, aku ngerasa momen yang udah pernah terlewati sama dia itu keulang-ulang lagi gitu. Dan oh my god, kemarin itu aku kan ketemu sama dia pas lebaran. Aku silaturahmi sama keluarganya, aku silaturahmi juga sama ibu. Karena ibu itu termasuk orang tua aku juga ya. Dia sangat baik sekali pada saat aku deket sama Kak Aji gitu. Aku ngerasa kayak ada yang hilang dalam hidup aku ketika aku ketemu lagi sama dia gitu. Jadi susah untuk bisa merapikan sesuatu hal yang sudah rusak gitu. Dia baik, keluarganya baik, istrinya baik, anak-anaknya juga baik. Mereka semua menerima aku dengan baik gitu. Dan mereka juga welcome gitu dengan kehadiran aku pada saat itu. Dan Kak Aji juga menceritakan tentang kedekatannya aku sama dia waktu zaman sekolah gitu. Jadi kita tuh kayak berasa udah deket banget gitu. Ya nanti aku bakalan cerita ya tentang hal yang terbaru tentang aku dengan Kak Aji gitu. Nah ini kita kembali dulu untuk mengenang nostalgia ceritanya pas zaman SMA. Aku sama dia itu kan zaman SMA 2 tahun. Dia kan 1 tahun doang. Kan waktu aku masuk kelas 2 dia kan kelas 3. Nah pas aku naik kelas 3 dia kan lulus. Nah itu tuh udah mulai agak renggang tuh. Tapi tetap kita selalu komunikasi, kita selalu ketemu. Dan sampai dia tuh bela-belain untuk ikut ngaji di kampung aku gitu. Jadi jadi Kak Aji itu tuh biar dia tuh bisa ketemu sama aku setiap hari, itu tuh dia ngaji di tempat aku gitu. Sampai dia
udah mau kuliah tuh baru dia pindah ngaji, karena dia udah nggak bisa ikut kegiatan ngaji di masjid aku, terus dia pergi ke Jogja waktu itu. Nah ini nih sebelum kejadian di Jogja, karena kalau kejadian Jogja itu tuh aku jadi sedih lagi kan, ingat lagi dengan masalah itu. Cuman kita kembali lagi dengan cerita yang apa namanya, yang happy dulu ya, yang happy, jangan sedih-sedih mulu gitu kan, karena sekarang kondisinya emang lagi nggak enak juga. Aku ngerasa berat banget hari ini tuh, aku ngelewatin hari-hari aku tuh penuh dengan tekanan, banyak sekali hal yang aku pikirin sehingga pikiran aku tuh kayak buyar, ditambah juga dengan masalah keluarga yang luar biasa. Sekarang itu aku dituntut untuk ini itu, sedangkan aku sendiri tuh belum bisa untuk menerima diri aku gitu loh. Jadi kayak stop lah gitu untuk memaksakan orang lain seperti aku seperti orang lain gitulah, dan keluarga aku tuh benar-benar kayak seperti itu. Oke, mengenang masa-masa dengan Kak Aji. Waktu aku PDKT sama dia, itu memang kita sebenarnya tuh udah ada rasa nih, udah ada feeling. Aku sama dia tuh sebenarnya udah ada sama-sama udah ada feeling gitu, udah ada rasa. Ketika bertemu juga kayak dia tuh suka merhatiin aku, terus aku juga merhatiin dia, cuman secara diam-diam gitu. Nah ditambah dengan momen dimana pada saat itu dia suka nganterin aku pulang. Nah ibu aku tuh kayak suka bikinin dia makanan, suka nitipin juga kalau misalkan bikin nasi goreng nih, ibu aku tuh bikin nasi goreng pagi-pagi buat sarapan. Nah kadang nasi goreng itu tuh nggak aku makan di rumah, tapi aku makan di sekolah. Nah di sekolahan itu tuh kadang aku tuh dititipin sama ibu, ini buat Aji gitu, jangan lupa dikasih ke Aji gitu. Nah Kak Aji itu tuh suka senang banget sama aku gara-gara tuh ibu perhatian ke dia gitu. Nah ya udah, karena dia juga baik sama aku, ibunya juga baik banget sama aku gitu. Kalau ibunya Kak Aji tuh suka ngasih jajan sama aku, suka ngasih uang jajan, suka ngasih barang atau apa gitu. Tapi kalau ibu aku tuh suka ngasih makanan ke Kak Aji, jadi tuh kayak timbal balik gitulah. Nah suatu hari pas pagi-pagi itu aku kan berangkat bareng sama Daniel, ya sama Daniel seperti biasa. Nah waktu itu tuh aku mikir, aku bakalan berangkat pakai sepeda kan bareng sama Daniel. Terus pas nyampe di rumah Daniel itu ternyata tuh sepeda aku tuh bocor bannya. Aku nggak tahu, mungkin karena semalam ada kemarin atau gimana gitu. Pokoknya pas aku mau berangkat itu tuh bannya itu udah bocor dan udah nggak bisa dipompa. Udah diambil sama Daniel pompa buat diisi angin gitu kan, tapi nggak bisa, ternyata itu bocor ban dalamnya gitu kan. Kata Daniel, tapi sepeda gue nggak bisa bonceng, gimana deh? Ya udah nggak apa-apa, gue jalan kaki aja gitu. Jadi dia tuh aku jalan, dia pakai sepeda gitu kan, sambil ngobrol tuh di pinggir jalan, sambil ngobrol. Terus kata dia, nanti kamu pakai ini aja, pakai angkot aja biar nanti kamu nggak kecapean gitu jalan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dan ditambah dulu anak-anak itu zaman aku itu dulu anak-anak itu SD, SMP, SMA itu pada jalan kaki semua kebanyakan. Jadi yang sekolahannya tuh kayak jarak 3-4 kilo itu tuh mereka pada jalan kaki. Terus kalau misalkan lebih dari 4 kilo itu mereka pakai angkot gitu. Nah biasanya aku tuh kadang kalau pulang baru jalan kaki, pas berangkat itu karena takut telat pakai angkot. Nah terus singkat cerita, naiklah aku masuk ke angkot nih ceritanya. Kan aku biasanya nunggu angkot itu di ini ada tempat khusus untuk nunggu angkot, bukan ini sih, bukan terminal sih, pokoknya tuh kayak rumah kosong yang nggak dihuni sama orang kan. Nah kita tuh suka berhenti di situ untuk nungguin angkot kan. Nah biasanya angkot-angkot itu dia udah ada jadwalnya. Jadi tuh 15 menit setelah angkot yang pertama jalan, nanti 15 menit kemudian ada lagi angkot kedua. Dan itu khusus untuk anak-anak sekolah doang yang dia bawa sama si angkot itu. Udah tuh kan di angkot pertama ternyata tuh penuh banget, dan itu tuh menyisakan beberapa orang, aku termasuk beberapa teman aku juga yang tujuannya sama aku, tapi nggak bisa masuk angkot pertama. Nah terus kita nungguin angkot kedua. Pas mau angkot kedua itu tuh aku mikir kayak udah nggak apa-apa lah, aku berdiri aja. Meskipun aku tuh nggak biasa untuk berdiri,
Aku nggak biasa berdiri di angkot karena kan aku feminim ya dulu ya, kayak nggak mau, takut kayak gitu kan, takut jatuh, takut kedorong sama anak-anak lain kayak gitu kan. Cuman karena aku lihat jam udah menunjukkan mau jam setengah 8, dulu tuh masuknya jam 7.20, jadi jam 7.30 itu nanti gerbang udah ditutup, jadi pas security itu udah nggak ada di gerbang. Nah makanya 7.20 tuh harus tank datang nyampe di sekolahan gitu. Nah terus udah tuh kan, singkat cerita, naik angkot lah tuh, berdiri di depan pintu kayak stokarnya gitu, kayak kenek stokar lagi. Kalau bahasa Sumbarnya itu tuh stoker tahu. Pokoknya kayak gitu, kayak terus tiba-tiba tuh, ini lucu banget sih. Jadi di belakang angkot aku itu adalah rombongan anak-anak sekolah, anak SMA gitu, anak SMP, anak SMA pakai motor boncengan mereka tuh. Nah aku nggak ngeh kalau misalkan itu tuh di barisan mereka ada Kak Aji dengan temennya. Nah kan aku nggak tahu, emang memalukan banget emang. Terus kalian tahu nggak sih, emang lucu banget sih. Terus Kak Aji itu tuh nggak tega ngeliatin aku kayak gitu. Dia kan tahu kalau aku tuh ini ya feminim gitu, ke cewek-cewekan gitu kan. Terus dia nggak tega ngeliat aku berdiri di angkot, mana tuh angkotnya juga ngebut banget gitu kan. Nah terus dia ngeberhentiin angkot. Coba dia langsung kayak, bapak berhenti gitu kan. Lah udah penuh, nggak bisa, udah tunggu angkotnya belakang aja. Enggak, berhenti gitu kan. Disuruh berhenti, karena aku kaget dong, kenapa ini berhenti, udah penuh kayak gini, masa disuruh aku masuk lagi ke dalam. Aduh aku nggak mau, mending aku berdiri aja gitu kan. Terus aku bilang udah penuh, nggak bisa lagi, kata aku gitu. Terus dia buka helm, kata dia, kamu ngapain berdiri di angkot? Hah? Ya kan aku mau berangkat sekolah, emang udah penuh. Sepeda kamu mana? Sepeda aku rusak, bannya bocor. Ya udah, bareng sama kakak aja yuk. Kataku, berhentiin angkot, orang lagi rame. Terus dia cuman ngomong kayak gitu doang. Kata dia, turun dari angkot, kamu bareng sama saya. Terus temennya dia bonceng tadi pindah ke temennya yang satunya lagi. Kataku, nggak usah, nggak apa-apa, aku naik angkot aja, nggak apa-apa. Terus ada yang nyeletuk tuh di dalam, woi buruan, lama banget sih, udah lu tinggal turun aja daripada lu berdiri gitu kan. Terus aku bilang, ya udah deh, aku turun kan. Terus si angkotnya marah tuh, si bapak angkotnya marah kayak, ya udah lu turun deh dari tadi, kayak bikin lama aja gitu kan. Terus Kak Aji itu tuh kayak, ya udah sih santai pak, pagi-pagi udah marah-marah aja gitu kan. Terus ya angkotnya jalan, aku berdiri di pinggir jalan. Terus teman-teman pada ngeliatin aku semua kan, teman-temannya Kak Aji tuh pada ngeliatin kayak bengong. Terus aku juga sama-sama bengong dong. Kataku, serius ini dia boncengin aku gitu kan. Terus udahlah tuh kan, akhirnya dengan sok cantiknya aku, kataku ya udah nggak apa-apa, aku naik nih, kataku gitu. Naiklah ke motornya dia. Terus dia masang helm lagi. Terus udah tuh kan, dia wangi banget lagi. Aku tuh insecure tau kalau misalkan bareng sama dia tuh, suka insecure. Dia itu rapi, wangi, pokoknya tuh kayak anak-anak orang kaya lah gitu. Nah sedangkan aku tuh gimana sih, orang baju aku aja tuh lengseran dari baju tetangga gitu. Terus celana juga kayak gitu, sepatu, tas kayak gitu. Kadang suka malu sendiri gitu, karena kadang suka kayak gimana ya, seragam aku aja tuh kadang suka gede gitu, kegedean, karena ibu aku tuh sengaja beli ini tuh agak gede biar nanti kepake lama gitu. Terus sepatu juga kadang masih suka rusak tapi tetap dipakai gitu. Nah terus udah tuh kan, aku malu lah pokoknya ceritanya tuh. Dia perhatian lah sama aku, cuman dia tuh masih gengsi untuk mengungkapkan perasaan gitu gak sih. Tapi aku tuh suka banget sama dia, gak tahu kenapa dalam hati aku tuh bergejolak banget. Aku tuh pengen nyatain kayak, aku tuh suka sama kamu gitu. Aku sayang banget sama kamu. Kenapa sih kita nggak pacaran aja? Aku pengen ngomong ini itu waktu itu. Cuma nggak berani. Aku takut dicengin sama teman-temannya. Aku takut dibully sama teman-temannya gitu kan. Jadi tuh
perlahan-pelan aja gitu kan, sampai aku deketin temennya dia namanya Katia. Tuh Katia itu tuh tahu informasi tentang Kak Aji semuanya, tahu tentang pacarnya Kak Aji juga waktu itu. Jadi tuh aku deketin Katia itu biar tahu Kak Aji itu senengnya apa, dia suka dibeliin apa dan lain sebagainya kayak gitu. Dan so ya, nyampe lah di sekolahan itu tuh aku turun dari motor, aku mikirnya kayak ini nggak bakalan rame sih, ini nggak bakalan ini nggak bakalan jadi pusat perhatian. Tapi angkot tadi datang, angkot nyampe, kita juga baru nyampe sama-sama. Dan di dalam angkot itu kan banyak tuh cewek-cewek, cowok-cowok juga yang naik angkot. Terus pada turun, terus pada ngeliatin cie ade, cie ilah kayak gitu-gitu. Pada ngecengin gitu teman-teman aku. Terus senang lah, nggak berdiri di atas angkot gitu. Udah diboncengin sama pangeran. Aduh, mending diam deh. Diem. Aku aja dari tadi tuh ngerasain kayak aduh, aku baper banget gitu. Tapi berusaha untuk menahan itu semua. Kenapa? Karena aku gak mau menampakkan kemurahan aku gitu. Udah tuh kan, lanjut. Aku turun dari motor, aku langsung lari ke kelas karena aku males banget jadi pusat perhatian orang-orang. Dan sampailah di dalam kelas itu tuh aku langsung buka bekal. Dan tadi tuh bekal dibawain 2, satu bekal buat si Kak Aji, satu bekal buat aku, karena ibu aku tuh ingat sama Kak Aji mulu kalau lagi bikin bekal gitu. Apalagi kalau aku bilang aku makannya di sekolah aja deh bu, nah udah tuh ibu langsung nitipin buat Kak Aji. Tapi kalau aku makan di rumah itu tuh ibu aku nggak nitip buat Kak Aji karena aku udah makan di rumah gitu kan. Nah terus udahlah tuh kan, sampailah di dalam kelas. Aku langsung keluar lagi ke kelas. Terus ditanya sama si Rido kan teman sebangku aku, mana dek mau keluar sarapan? Bareng dong. Ayo. Lu bawa apaan? Ini nasi goreng. Oh, bentar gue ngambil makanan gue dulu. Ya udah, gue tunggu di luar ya. Gue juga mau ngasih ini. Buat siapa? Buat teman gue. Oh, larilah aku tuh ke kelasnya Kak Aji. Karena kan Kak Aji itu kelasnya di bawah, sedangkan aku kan kelasnya di atas gitu. Kelas aku di atas, aku lari ke bawah tangga, tok lari gitu kan. Terus aku dari pintu ngeliatin ke dalam, nggak ada siapa-siapa. Terus maksudnya nggak ada Kak Aji dan teman-temannya gitu kan. Terus aku izin sama ada orang lah di dalam kelas itu, permisi, mejanya Aji di mana ya? Tuh yang di depan. Aku nitip ini ya, taruh di dalam lacinya, nanti minta tolong dibilangin. Oh, ya udah taruh aja di situ, ntar gue bilangin. Udah tuh kan, gue taruh di situ. Aku nggak ngasih tahu bahwasannya itu tuh dari aku, jadi tuh kayak yaudah aku kasihin aja gitu kan. Naik lagi ke atas. Terus si Rido udah nungguin bawa bekal. Kata dia, ayolah, dari mana sih lu? Dari bawah. Ayo makan di sana aja. Makanlah di ujung. Makan di ujung. Itu tuh kalau di ujung itu tuh kelihatan kelasnya Kak Aji di bawah. Aduh, pokoknya denah sekolah aku tuh kayak gitulah. Jadi kalau duduk di ujung, pas banget di bawahnya itu tuh kelasnya Kak Aji. Aku ngeliatin Kak Aji tuh dari rombongannya Kak Aji tuh masuk ke dalam kelasnya dia. Terus tiba-tiba kelasnya dia itu rame banget, kayak cie kayak gitulah. Pokoknya kayak ada penggemar misterius nih kayak gitu kan. Nah anehnya si temennya tadi, kan aku udah bilang kan nitip ini ya buat ini, masa dia nggak kenal sama aku, masa dia nggak tahu nama aku. Nah dia bilang itu dari penggemar rahasia, dari penggemar misterius. Nah si Aji ini dengan polosnya iya aja. Kata dia, emang dari siapa? Kok nggak ini sih, nggak ada namanya sih gitu kan. Terus dimakanlah sama dia nasi itu kan. Terus dia bilang, gue tahu sih ini dari siapa. Serius lu dari siapa kayak gitu kan. Gue denger tuh dari atas mereka bagiin tuh ke temen-temennya. Jadi tuh kayak disuap-suapin ke temennya semua nasinya. Aku seneng lah, karena kan masakan ibu aku jadi disukain banyak orang kan. Dimakan. Terus enak tuh sama dia kan. Kata dia,
ya udahlah, pokoknya gue tahu lah ini dari siapa. Intinya gue juga udah pernah makan nasi ini sebelumnya kayak gitu kan, Mak Haji. Terus dia ngebanggain makanan ibu aku sama temen-temennya, dan itu tuh bikin aku terlove gitulah sama dia gitu kan. Terus gak lama kemudian itu tempat makan dibawa lagi masuk ke dalam. Terus aku nggak tahu apakah itu disimpan sama dia atau mau ditaruh aja di meja, dan nggak tahu sih, mungkin setelah itu tuh bel berbunyi, kita disuruh baris. Pas mau baris itu aku sempetin untuk ketemu sama dia untuk bilang, "Kak, tempat makannya udah selesai belum? Kamu kenapa gak bilang kalau misalkan itu dari kamu?" Tadi aku udah bilang kok sama orang yang ada di dalam kelas, mungkin dia gak kenal kali sama aku. Makanannya enak, bilang makasih ya sama ibu. Iya, nanti aku sampein. Pokoknya kalau misalkan aku bawa makan, ibu tuh selalu ingat sama Kak Haji. Masa sih? Ibu suka nanyain ya? Ya kadang-kadang suka nanyain, katanya kapan Haji main lagi ke rumah. Oh ya? Nanti pas libur ya. Nanti kalau misalkan kakak main lagi ke rumah, kakak infoin. Kamu bilang sama ibu ya. Ya. Ya udah, aku mau baris dulu ya kak. Oke. Dah. Terus dia kagok kayak, hah, dada. Aku dadanya pakai lambaikan tangan. Kan bikin emang rada-rada nih gua nih dulu tuh kayak dadah gitu. Terus dia langsung mikir kayak, dada. Oh ya gitu. Terus dia balik lagi ke barisannya dia. Terus aku dengan malu nih, sebenarnya malu karena dadah aku nggak dibalas sama dia. Emang kampretnya orang. Terus udah tuh kan baris, amanat dari kepala sekolah. Pokoknya setiap hari tuh selalu ada amanat mulu kayak gitu. Terus aduh, aku udah bete banget lagi, udah kayak mau pusing, mau pingsan rasanya, tapi nggak bisa pingsan, nggak kayak waktu itu. Tapi ya udahlah, aku tungguin sampai selesai. Sampailah waktunya, pada saat itu udah masuk ke dalam kelas. Nah, tiba-tiba nih ya, pas di jam 11 itu tuh, jam 11 kayak mau persiapan sholat zuhur, tiba-tiba gerimis tapi tuh kayak mau hujan gede. Paham gak sih? Kayak gelap gulita gitu, langit gelap gulita, kayak udah mau hujannya, udah mau turun gede. Sedangkan kita tuh pulang jam 2 waktu gitu, pulang jam 2 karena ada ekskul. Aku kan milihnya ekskul musik karena aku tuh seneng banget sama seni gitu loh, seni suara, seni tari dan lain sebagainya. Pokoknya seneng yang berbau-bau seni gitu. Nah akhirnya aku masuknya ke seni musik waktu itu. Jadi seni musik itu banyak, ada angklung dulu tuh, ada tamborin, bukan tamborin deh, ada rapai, terus ada banyak lah pokoknya, gitar, terus piano dan lain sebagainya banyak. Nah aku tuh seneng banget itu, dan sekolahan aku tuh kan sekolah favorit ya, jadi setiap fasilitas, setiap gedung itu tuh ada fasilitasnya ibaratnya, jadi ya seru gitu. Nah terus waktu itu kan aku ekskul, aku nggak pulang sama Daniel kebetulan pada saat itu dia nggak ikut ekskul, dia nggak ada ekskul waktu itu, jadi beda hari lah. Nah terus dia kan pulangnya jam 1:30, sedangkan aku kan masuk ekskul jam 1:30, pulangnya jam 2:30 gitu. Nah terus pulanglah sendiri tuh ceritanya. Udah selesai, aku lihat kelas-kelas yang lain udah pada kosong, udah pada pulang lah ceritanya. Nah di situ tuh posisinya aku bingung nih mau pulang sama siapa, karena udah mau sore, udah mau hujan gede gitu, hujannya gede banget. Aku terpaksa jalan kaki. Untung aja aku tuh selalu disuruh sama ibu aku untuk selalu disuruh untuk bawa plastik di dalam tas. Jadi ketika hujan tiba-tiba itu tas, sepatu masukin ke dalam plastik gitu. Dan seragam gak apa-apa basah, kata ibu aku gitu, karena tas, sepatu itu bakalan dipakai lagi, tapi kalau seragam itu kan bisa dicuci dan gak dipakai buat besok hari gitu kan. Nah itu kayak gitu ceritanya. Pas mau jalan itu tuh waktu itu aku inget banget lagi, aku ngelewatin rumahnya Pak Yuda. Aku ngelewatin rumahnya Pak Yuda. Sebenarnya tuh antara Pak Yuda sama si Aji ini nih, aku lebih dulu kenal sama Pak Yuda gitu.
aku lebih kenal dengan Pak Yuda dulu. Nah, aku kan pulang lewatin rumahnya Pak Yuda. Di situ posisinya Pak Yuda emang lagi sendiri gitu kan, lagi sendiri. Aku nggak tahu sih apakah dia punya pacar atau enggak sih, tapi sejauh ini sih aku lihat dia nggak pernah bawa pacarnya dia kan. Aku pura-pura minta tolong sama Pak Yuda waktu itu, Bapak gitu kan, Assalamualaikum Bapak, motornya ada di luar tapi dianya nggak keluar. Kataku, aduh nggak bisa minta tolong nih kayaknya, nggak ada yang keluar dari rumah karena mungkin hujannya gede banget. Akhirnya aku balik lagi, terus sedih banget sih. Kayak kalian tahu nggak sih, dulu tuh aku acting nangis kayak acting film Genta Buana gitu lah, pas lagi hujan terus pura-pura tersakiti kayak gitu dulu, terus nangis gitulah ceritanya. Kayak aku dulu inget banget lagu-lagu pas lagi kayak gitu tuh, tiba-tiba kepikiran untuk nyanyi demi cinta dan kesetiaan kan ku tanggung segala derita. Aku nyanyi ini tuh. Aku berasa penti waktu itu. Jadi pulanglah dengan cara jalan kaki. Nyampe lah di rumah, aku bener-bener kayak kedinginan pool, dingin banget, dan aku ngerasa kayak pengen dipeluk gitu. Aku horny banget waktu itu, aku pengen banget waktu itu. Terus apa namanya? Aku kepikiran ngebayangin Kak Aji nggak pakai busana waktu itu, beneran tahu. Aku nggak tahu sih, pikiran aku tuh nakal banget dulu. Apa karena emang lagi puber kali ya? Terus kayak pikiran aku tuh nakal banget sama Kak Haji gitu. Pikiran aku tuh kayak Kak Haji nggak pakai busana, nggak pakai baju, dan aku pernah ngeliat keteknya dia dan itu seksi banget gitu. Aku kayak pengen ngedusel-dusel di keteknya dia gitu. Sampai sekarang sih. Kemarin juga pas ketemu, aku selalu salfok sama keteknya dia gitu, karena seseksi itu. Nah terus udah tuh kan, ibu aku tidur, adik-adik aku juga pada tidur karena kecapean kali ya. Terus aku pulang juga nyampe di rumah jam 3-an, setengah jam deh kurang lebih jalan kaki sendirian. Terus aku langsung makan karena lapar banget. Terus sambil hujan juga kan, jadi seru gitu makan sambil hujan gitu. Terus bentar. Aku bakalan lanjutin lagi cerita karena ada sesuatu.